بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani Allah. Alhamdulillah kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Umdatul Fiqh karya Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita di pembahasan kitab ini masih di pembahasan sholat, dan hari ini kita masuk di bab sholatul al-marid, sholatnya orang-orang yang sedang sakit. Kata beliau rahimahullah, bab sholatul marid, bab sholatnya orang-orang yang sakit, yaitu bagaimana cara sholatnya mereka, orang yang sedang ditimpa uzur yang bernama sakit. Demikian pula nanti setelah ini beliau akan menyebutkan sholatul musafir, bab sholatnya orang-orang yang sedang melakukan safar. Setelah itu beliau ikutkan sholatnya orang-orang yang berada dalam rasa takut. Semua ini masuk dalam satu poin sebenarnya, yaitu sholatu ahlil a'dar, cara sholatnya orang-orang yang memiliki udzur. Memiliki udzur. Apakah karena sakit, atau safar, atau ada rasa takut. Nah, belum mulai dengan yang pertama, sholatnya al-marid. Sholatnya orang yang sedang sakit. Sudah dimaklumi, alhamdulillah, syariat kita adalah syariat yang dibangun di atas kemudahan. Iya, dibangun di atas kemudahan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Ini Allah sendiri yang menginginkan. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhsah. Allah itu senang kalau kita mengambil keringanan yang diberikan olehnya. Allah cinta. Ya, Allah suka kalau kita sedang berada dalam keadaan yang sulit melakukan sebuah syariat perintah, apakah perintah wajib atau perintah sunnah, sulit kita melakukan di atas keadaan yang dicontohkan, maka boleh kita mengambil kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita memberikan satu kaidah fikih untuk semua hal yang menyulitkan, dengan kaidah besar yang menjadi pegangan kita dalam masalah ini, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jika ada sesuatu yang memberatkan, maka itu pasti mengharuskan adanya kemudahan. Di antaranya ini masalah sholat orang yang sakit. Boleh akan jelaskan keadaan atau cara sholatnya orang-orang yang sakit. Ya, jika tidak mampu berdiri, apa yang harus dia lakukan? Jika bahkan tidak mampu bergerak sama sekali, apa yang harus dilakukan? Ini beliau akan jelaskan lewat ucapan beliau yang singkat di sini terkait dengan cara sholat orang yang sakit. Kata beliau rahimahullah, wal maridu idza kana al-qiyamu yazidu fi maradih shalla jalisa. Orang yang sedang sakit,
jika dengan berdirinya akan menambah sakitnya, maka dia sholat duduk. Fa illam yutiqo, jika tidak mampu, dia duduk tapi tidak mampu juga. Fa'ala jambihi, maka berbaring. Ini 3 ketentuan awal. Asal sholat, berdiri. Itu asal sholat. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah. Dalam keadaan kalian tunduk terhadap perintahnya. Juga Nabi SAW katakan, sholli qa'imah. Kamu sholat, berdiri. Kamu sholat, berdiri. Bahkan dalam sholat wajib, sudah lewat bersama kita. Berdiri itu syarat sahnya sholat. Kalau ada orang sholat duduk tanpa alasan, batal sholatnya. Itu sholat wajib. Beda kalau sholat sunnah. Beda kalau sholat sunnah. Tapi bersamaan dengan itu, jika seorang sedang sakit, asalnya berdiri, itu syarat sah. Tapi kalau dia tidak mampu, akan menambah sakitnya. Boleh duduk. Tapi kalau juga tidak mampu duduk, akan menambah sakitnya kalau duduk. Maka berbaring. 3 ini kata beliau li qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain. 3 ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Imran ibn Husain. Rasulullah SAW berkata kepadanya, sholli qa'imah. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Perintah awal. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idah. Jika kamu tidak mampu, maka boleh duduk. Tahap kedua. Fa illam tastati, kalau tidak mampu juga duduk, tidak mampu juga duduk. Fa'ala jambin, maka berbaring. Maka berbaring. Ini 3 tahapan yang disebutkan di dalam hadits ini, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian, fa'in syakku alaihi fa'ala dhahrih. Kata beliau, maka jika berat baginya untuk berdiri, berat duduk, ya, boleh berbaring. Dan berbaringnya kata Nabi tadi, ala jambin. Berbaringnya dipakai jam, ini sisi kiri atau kanan. Tergantung nanti kita tidurnya arah mana. Kalau tidur misalnya arah ke sini, berarti kita berbaring ke sini, miring ke sini. Iya, tergantung nanti arah kiblat. Karena tetap dianjurkan menghadap kiblat walaupun kita sedang berbaring, jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Maka kita berbaringnya di sisi kiri atau kanan. Fa'in syakku alaih. Sekarang berat juga seperti itu. Fa'ala dhahri, maka berbaring ke atas. Istalqiya, tidur terlentang ke atas, menghadap ke atas. Wa in ajizar ruku, wa in ajazar anir ruku was sujud. Sekarang dia tidak mampu. Tidak mampu apa-apa. Dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau, au ma'a bihima. Cukup berisyarat saja. Iya, misal dalam keadaan duduk, kita tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Berisyarat saja. Tentunya ketika ruku, dia lebih tinggi dibandingkan ketika sujud. Kan tidak bisa kita sujud di bawah. Kalau bisa sujud, ya sujud. Tapi kalau tidak bisa, maka rukunya dia lebih tinggi. Nanti sujudnya lebih rendah. Ini kalau duduk. Kalau berbaring, maka yang digunakan kepala. Isyarat kepala kita, kalau ruku lebih tinggi daripada sujud. Kalau tidak bisa sama sekali. Kata beliau, au ma'am. Berisyarat saja. Bahkan kata para ulama, dia pakai mata saja. Berisyarat. Pakai mata saja,
berisyarat. Karena disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, salat ini hendak hilang kewajibannya selama akal kita itu ada. Selama akal kita hendak hilang dalam diri kita, itu akan tetap diwajibkan sholat. Sholat ini hanya gugur terhadap orang yang gila, ya, hilang akalnya. Hilang akalnya. Demikian pula disebutkan oleh para ulama, gugur kalau orangnya pingsan dan pingsannya lama, lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Karena kenapa kita bilang pingsannya lama melebihi 3 hari? Karena ini pernah terjadi di kalangan para sahabat. Seperti dinukil dari Ammar. Dia pingsan beberapa hari. Setelah itu dia sadar. Setelah pas hari ketiga, dikatakan kepadanya, hal sholait, ditanya, apa kamu telah sholat? Faqala ma sholait mundu salat. Dia bilang, saya tidak pernah sholat semenjak 3 hari sudah. Apa faqala, dia katakan, a'tuni wadu'an fatawaddu'a thumma sholatil kalail. Dia bilang, berikan saya air wudu, kemudian langsung dia berwudu dan sholat 3 hari ini. Adapun lewat dari 3 hari, ada orang pingsan atau tidak sadarkan diri, lewat daripada 3 hari, 10 hari, 20 hari, sebulan, maka tidak ada kewajiban sholat karena ini hilang akal. Hilang akal, dan juga kalau kita mewajibkan sholat kepadanya, ini akan memberatkannya untuk qadha. Beda kalau 3 hari, hanya 15 kali sholat yang dia qadha. Yang dia qadha, dia ganti di waktu itu. Kalau 3 hari. Tapi kalau sudah lewat dari itu akan memberatkan. Akan memberatkan. Ini yang disebutkan terkait dengan sholat. Makanya beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa alaihi qada'u ma fata minas sholawati fi igma'ihi. Wajib baginya untuk mengganti apa yang telah luput dari sholat ketika seorang itu pingsan. Ketika seorang itu pingsan. Tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Dan sudah kita katakan tadi batasannya, dan itu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Dia qadha 3 hari atau kurang dari 3 hari. Wa in syaqqa alaihi fi'lu kulli salatin fi waktiha falahul jam'u baina dhuhr wal asr. Masya Allah, ini kemudahan kedua. Jika berat bagi orang yang sakit itu melakukan sholat pada waktunya dari masing-masing sholat. Berat baginya sholat zuhur di waktunya, asar di waktunya, maghrib di waktunya, isya di waktunya. Apa yang harus dilakukan? Falahul jam'u baina dhuhri wal asr wa bainal isya'aini fi waqti ihdahuma. Masya Allah. Jika berat dilakukan setiap waktu, maka boleh baginya untuk menjama zuhur, asar, maghrib, isya. Di mana? Di waktu salah satu dari keduanya. Boleh dia jama asarnya ke zuhur. Yaitu tetap 4. Karena jama itu lebih luas daripada qasar. Kalau qasar hanya safar. Kalau jama walaupun tidak safar. Jadi boleh baginya untuk menjama zuhur dan asar. Dia lakukan zuhur 4 rakaat, salam, asar 4 rakaat, salam. Di salah satu dari 2 waktunya. Artinya boleh takdim dikedepankan, boleh ta'khir. Boleh takdim, boleh ta'khir. Demikian pula maghrib, isya. Boleh dia majukan isya ke maghrib. Adzan maghrib, salat maghrib 3 rakaat. Salam, kemudian dia salat isya 4 rakaat. Boleh. Boleh diakhirkan. Adzan isya, dia salat maghrib 3 rakaat. Kemudian dia salat isya 4 rakaat.
diakhirkan waktunya, itu dibolehkan. Ini kemudahan. Semua ini dalil pokoknya adalah ayat tadi yang kita baca di awal. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Ya. Kemudian juga berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang dinukil oleh Abdullah ibn Abbas dalam riwayat Imam Muslim, beliau berkata, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainad dhuhri wal asr wal maghrib wal isya fil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin. Masya Allah. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW pernah menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah. Artinya lagi tidak safar. Pengabaran di Madinah. Nabi menjamak zuhur, asar, maghrib, isya di Madinah tanpa ada rasa takut, tanpa hujan. Tanpa ada rasa takut, tanpa hujan. Artinya sekarang Nabi lakukan berarti tanpa udzur bahkan. Tidak ada rasa takut, tidak ada hujan, tidak sakit. Tapi beliau jamak zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya hadits ini dipakai oleh para ulama. Berarti kalau ada rasa takut, ada hujan, ada sakit, boleh kita jamak. Karena ini Nabi lakukan, kata Ibn Abbas, tanpa hujan. Biasa Nabi lakukan jamak kalau ada hujan. Tanpa rasa takut. Karena Nabi juga jamak kalau ada rasa takut. Iya. Berarti kalau ada ini, boleh dilakukan jamak. Sampai Ibn Abbas ditanya. Karena ini tanpa hujan, tanpa rasa takut. Qila li Ibn Abbas. Dikatakan kepada Ibn Abbas ketika belum menyampaikan hadits ini, belum ditanya. Lima fa'ala dzalik. Kenapa Nabi melakukan itu? Kan tidak ada rasa takut, tidak ada hujan. Kenapa belum lakukan? Qala, maka Ibn Abbas berkata, kaila yuhrija ummatah. Supaya umatnya itu tidak menyusahkan dirinya. Ini pencontohan, penggambaran. Artinya tanpa ada udzur saja, Nabi contohkan bahwa bisa dijamak. Apalagi kalau ada apa? Udzur. Ini yang mereka pakai berdalil dalam masalah ini. Kemudian kata beliau, fa in jama'a fi waqtil ula. Sekarang ketentuannya, jika dia jamak di waktu pertama, maksudnya dia jamak asar ke zuhur, dia jamak isya ke maghrib, usturi niyatul jamak inda fi'liha. Tentunya dipersyaratkan niat jamak ketika melakukannya. Tentunya tidak diragukan ini. Kita sudah sering dengarkan hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat. Amalan itu kan tergantung dengan niatnya. Ya kalau kita jamak ya niatkan jamak. Jamak takdim ya takdim, jamak ta'khir ya niatkan jamak ta'khir. Jadi kalau diawalkan, niatkan kalau ini diawalkan. Niatkan kalau ini diawalkan. Wastimrarul udhur hatta yashra'u fitsaniyah minhuma. Masya Allah, ini juga. Dan terus menerusnya ada udzur sampai dia mulai dinanti di waktu kedua. Artinya dia sakit itu bukan hanya sakit di waktu duhur. Sakitnya itu terus sampai asar. Jadi kalau dia lihat sakitnya ini adalah bukan sakit yang cepat sembuhnya, itu boleh jamak. Demikian pula masalah hujan. Kalau kita lihat hujannya ini akan terus sampai asar, boleh kita jamak asar ke duhur. Demikian pula maghrib isya. Kita lihat bahwa ini hujan akan terus sampai isya. Maka boleh kita majukan apa? Isya ke mana? Ke maghrib. Dibolehkan. Kalau terus sampai ke yang kedua. Ya, walaupun para ulama kita juga diantara mereka ada yang mengatakan tidak dipersyaratkan seperti itu. Yang penting ada udzur di waktu itu boleh dilakukan. Kita kan tidak tahu takdir kemudian. Kita tidak tahu setelah sholat ternyata kita tiba-tiba sembuh. Kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu ternyata setelah sholat jamak ternyata muncul terang, hujannya berhenti. Kita tidak tahu.
Itu masalah urusan Allah. Sekarang kita diberikan keringanan. Sekarang kita diberikan keringanan. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Walaupun yang hati-hatinya adalah kita lihat yang seperti tadi itu lebih baik dan lebih hati-hati tentunya. Ya, kalau terus udurnya sampai di waktu berikutnya. Wa alla yufarriqu bainahuma. Masya Allah. Illa biqadril wudu. Cara pelaksanaannya. Tidak dipisahkan antara keduanya. Kecuali kadar mengambil air wudu. Jadi ketika kita jamak, katanya tidak dipisah antara solat sebelumnya dengan solat setelahnya. Solat setelahnya. Hanya saja apa yang beliau katakan ini persyaratan bahwa tidak boleh dipisah ya kecuali dengan kadar wudu, kecuali dengan kadar wudu ini tidak ada dalilnya. Ketika jamak Nabi cuma dinukil walam yusabbih bainahuma. Nabi tidak sholat sunnah antara keduanya. Nabi tidak sholat sunnah di antara keduanya. Itu saja yang dinukil dari Nabi. Artinya yang penting tidak sholat sunnah. Walaupun bukan sekadar wudhu kita tunggu. Misalnya ada orang mau jamak asar ke zuhur. Dia sudah sholat di masjid. Apakah harus dia berdiri langsung sholat asar? Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Seperti yang kita baca tadi. Tidak dipisah. Langsung berdiri. Cuman ini ya adalah tidak ada dalil pasti yang mengatakan seperti itu. Yang dalil pasti itu adalah Nabi tidak sholat sunnah diantaranya kalau belum mau jamak. Nabi tidak sholat sunnah diantaranya kalau belum mau jamak. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau tegaskan ada mustirat al-mualah. Ballahu ayyajma'a wa in tolal fasl bainal majmu'ataini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau katakan tidak dipersyaratkan mualah. Tidak dipersyaratkan langsung setelahnya. Bahkan boleh baginya untuk menjamak walaupun lama pemisahnya. Tidak ada masalah. Walaupun lama yang pemisah antara dua yang mau dijamak. Walaupun kalau mau berbicara hati-hati. Ya supaya jangan sampai sebentar kita punya udzur yang banyak. Ada lagi udzur yang lain. Maka tentunya bersegera lebih bagus. Bersegera lebih bagus. Karena at-ta'akhur lahu afat. Kata para ulama. Mengundur sesuatu itu banyak penyakitnya. Banyak penyakitnya. Kadang sekarang bisa kita jamak. Sebentar ada gangguan anak kita. Ada gangguan istri kita. Macam-macam. Ada gangguan misalnya dari hal-hal yang lain. Maka kalau kita lakukan segera. Walaupun tidak ada dalilnya. Itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Karena bersegera itu abrok lidzimmah. Kata ulama usul. Bersegera melakukan sesuatu yang diwajibkan atau disunahkan kepada kita. Itu lebih membebaskan tanggung jawab yang kita pikul. Kalau kita segerakan. Itu dalilnya juga yang disebutkan. Alasan yang disebutkan oleh para ulama kita. Rahimahumullahu ta'ala. Tapi siapa yang mengakhirkannya. Maksudnya tidak langsung. Tidak berdosa. Dan tetap boleh dia jamak. Tetap boleh dia jamak. Ini kata beliau. Kemudian berikutnya. Wa'in akhir. Kalau dia akhirkan. Maksudnya sekarang dia tidak sholat awal waktu. Duhur, asar dia tidak majukan ke duhur. Isya tidak majukan ke maghrib. Tapi dia akhirkan. U'tubiro istimrarul udhur ila dukhuli waqti tsaniya minhuma. Maka di sini dianggap itu udurnya itu. Apakah masih terus atau tidak? Ketika dia akhirkan. Sebelum waktu asar ternyata sembuh dari sakit. Sebelum waktu asar ternyata berhenti hujannya. Jika akhirkan. Harus dia lakukan zuhurnya. Harus dia lakukan zuhurnya. Ketika hilang udurnya. Tapi kalau udurnya masih tetap sampai asar. Ini boleh dia jamak. Wa ayyan wal jamak fi waqtil ula. Tentunya ini yang kita tegaskan tadi. Harus dia niatkan jamak di waktu awal. Artinya masuk waktu zuhur.
dia harus niatkan, saya mau jamak akhir ke asar. Harus dia niatkan juga. Karena jangan sampai dia lalai, dia sholat, akhirkan bukan karena mau jamak, tapi karena lalai. Makanya mereka katakan adalah dipersyaratkan, dia niatkan di awal. Dia bilang, saya mau akhirkan sholatnya. Ini berlaku di saat sakit atau nanti saat safar. Saat safar. Qabla ayyadiqa an fi'liha. Tentunya kata beliau sebelum sempit waktu dari melakukannya. Berikutnya ini adalah sebagai penutup pembahasan. Sebenarnya masalah safar bisa kita akhirkan nanti. Cuman belum nggak tahu juga kenapa dia masukkan di sholat orang yang sakit. Sudah saya sebutkan alasan sebelumnya. Karena beliau tulis buku ini dari hafalannya. Dari hafalannya. Jadi apa yang hadir waktu itu yang tertulis. Kadang sebagian masalah campur masuk di bab yang lain. Seperti ini. Wa yajuzul jama' lil musafir. Alladhi lahul qasr. Wa yajuzu al jama' fil matar bainal isya'aini khasah. Boleh jamak bagi musafir. Ya, yang dia boleh padanya qasr. Nah, ini bedanya orang sakit dengan musafir. Kalau sakit, jamak saja. Tetap sempurna. Kalau musafir, jamak qasar. Ya, jamak qasar. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Isya 2. Dan beliau tegaskan lagi, boleh jamak ketika hujan antara 2 isya. Maksudnya 2 isya, jamak 2 isya maksudnya maghrib dan isya. Karena maghrib itu isya yang pertama. Sementara isya itu disebut isya yang terakhir. Secara khusus. Katanya ini penegasan dari beliau sebenarnya. Yang boleh digabung ketika hujan hanya maghrib isya. Tapi ini tentunya tidak kuat. Karena tadi Ibn Abbas bilang. Nabi jamak duhur, asar, maghrib, isya. Tanpa takut, tanpa hujan. Tanpa takut, tanpa hujan. Tentunya menunjukkan boleh jamak duhur asar juga jika ada hujan, bukan hanya maghrib isya. Itu yang kuat insya Allah berdasarkan hadis Ibn Abbas tadi. Dan ini merupakan madhab orang-orang Hanabila, juga madhabnya orang-orang Malikiyah. Madhabnya orang-orang Malikiyah dan kebanyakan dari para ulama Syafi'iyah, dan ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh bin Baz rahimahumullahu taala. Selesai solat orang sakit, berikutnya bab solatnya musafir kita akhirkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita lihat tulisan lebih mudah sedikit dibaca dulu. Sini ada, mohon nasihatnya Ustadz. Wanita yang saya incar malah jadian dengan teman saya. Iya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah cari yang lain atau tetap diperjuangkan? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Kita tentunya harus pahami bersama masalah jodoh. Sudah ditulis sebelum kita lahir. Saat di perut sudah ditulis siapa yang akan menjadi istri kita. Iya. Siapa yang akan menjadi istri kita. Sudah ditulis. Bahkan ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi. Karena awal yang Allah ciptakan adalah pena.
kata Nabi, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Kata Allah kepadanya, uktub. Tulislah. Qalam itu bilang, madza aktub? Apa yang saya tulis? Kata Allah, uktub ma huwa kain ilal abad. Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi ditulis semuanya. Semua takdir kita akan lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Kalau dia hidup, lahir tahun berapa dia menikah, tahun berapa dia akan menemukan jodohnya. Sudah ditulis semuanya. Nah, makanya ketika datang hal yang seperti ini, ya maka kita katakan adalah qadarallahu ma syaa'. Ya takdir Allah. Apa yang dia kehendaki, maka pasti dia akan lakukan. Tidak bisa kita tolak. Seluruh dunia ini berkumpul untuk membantu kita mendapatkan ini perempuan, tidak bisa. Kalau Allah sudah tetapkan, maka jalan satu-satunya sekarang adalah bersabar, meminta yang terbaik kepada Allah. Meminta yang terbaik kepada Allah. Apalagi sudah, apa dia bilang? Sudah jadian dengan teman. Biarkan saja. Iya, dia bukan yang terbaik untuk kita. Karena Allah akan memberikan yang cocok. Allah akan memberikan yang cocok dengan kita. Iya, itu yang harus dimaklumi. Wallahu a'lam. Mana yang paling benar? Salat witir 3 rakaat, 1 kali salam, dan 2 kali salam. 2 rakaat salam, 1 rakaat terakhir salam. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Karena semuanya dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau witir dengan 1, 3, 5, 7, 9. Semuanya Nabi witir dengannya. Nabi witir dengannya. Pernah dinukil beliau witir 1 salam, 3 salam, 1 kali tasyahud, 5, 1 kali tasyahud, salam, 7, 1 kali tasyahud, salam, 9, 2 kali tasyahud, di rakaat ke-8 tasyahud, kemudian bangkit tanpa salam, bangkit ke-9 salam. Tasyahud, salam. Semua itu dilakukan. Boleh, semuanya benar. Semuanya benar. Apakah safar untuk suami dan istri harus dalam kondisi satu kendaraan dengan tujuan yang sama atau boleh terpisah kendaraan? Misal suami naik motor sedangkan istri naik mobil, ikut di rombongan. Tidak harus satu kendaraan. Yang penting bersama. Ditemani. Ditemani itu tidak harus satu kendaraan. Boleh pisah. Nabi pisah dengan istrinya dalam kendaraan. Iya, para sahabat juga pisah dengan istrinya dalam kendaraan. Iya, istrinya naik onta sendiri, Nabi naik onta sendiri. Bahkan onta istrinya digiring oleh yang lain. Digiring oleh yang lain yang membantunya, Tidak harus satu kendaraan. Yang penting sama-sama berjalannya. Yang penting ditemani oleh mahramnya sama-sama dalam satu perjalanan. Wallahu alam. Mohon nasihatnya Ustadz, bagi yang masih sering tidur sehabis sholat subuh. Iya, siapa tahu dia ada kerja malamnya. Iya, kan? Dia tidak kerja di pagi, tapi kerjaannya malam. Dia punya udzur dalam hal tersebut. Yang jelas kalau tidak punya udzur, maka tentunya ya tidak sepantasnya kita menyia-nyiakan waktu kita. Waktu pagi itu adalah waktu yang diberkahi. Waktu pagi itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadits Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak sepantasnya kita tidur. Ya, kita tidur, tidak sepantasnya. Kalau ada orang untuk dunia, dia bangun pagi, maka kita harusnya untuk akhirat juga harus bangun lebih pagi daripada mereka. Ya, karena Nabi SAW bersabda,
ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah kamu terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan pernah kamu melemah. Jangan pernah kamu melemah. Tapi siapa tahu dia punya udzur akan hal tersebut. Dia tidur pagi supaya kuat lagi mencari nafkah, memang gilirannya di malam. Itu urusan dan udzurnya tersendiri. Wallahu alam. Bismillah. Hari ini ana menemani orang tua di Pegadaian dengan menggunakan salah satu harta benda anak. Ana ingin menasihati orang tua bahwasannya dosa riba sangatlah besar. Namun ana melihat kondisi orang tua tidak akan lapang menerima nasihat tersebut. Pertanyaannya, apakah ana terjatuh dalam dosa riba karena telah memberikan harta ana kepada orang tua untuk digadaikan dan menemani orang tua ke Pegadaian? Sambungannya mungkin ini, mohon nasihatnya Ustadz, karena ana mengingkari hal tersebut dan tidak ridho barang atau harta ana dipakai orang tua untuk digadaikan. Karena ana takut kepada Allah dan memikirkan perkara tersebut dari tadi. Mohon nasihatnya. Masya Allah. Sebenarnya mudah saja masalahnya. Iya. Kalau ada orang tua kita mau meminjam sesuatu, mau menggadaikan punya kita, kasih saja, suruh jual. Suruh jual. Kasih saja. Itu sebenarnya. Karena kenapa saya bilang begitu? Nabi SAW pernah katakan, anta wa maluk li abik. Kamu dan yang kamu punya itu untuk punya orang tuamu. Iya, punya orang tuamu. Artinya kalau dia mau sesuatu dari yang kita punya, kasih, itu punyanya. Karena kita ini tidak ada di dunia ini kecuali sebab apa? Orang tua kita. Orang tua kita. Kita keluar dari punggung bapak kita, masuk ke perut ibu. Dari perut ibu keluar di bumi ini. Coba kalau tidak ada ibu dan bapak kita. Iya kan? Makanya Nabi bilang, kamu dan yang kamu punya orang tuamu. Maka seharusnya kalau yang seperti ini memang kalau kita ya tidak mau itu digadaikan. Kasih saya orang tuanya, ini punya tabuk. Silakan dijual. Kamu pakai, nggak usah digadaikan. Nggak usah digadaikan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi hal itu dulu yang harus diperhatikan jika orang tua kita mau yang kita punya. Menginginkan apa yang kita miliki. Tidak boleh kita bilang, ini punyaku, kenapa kita ambil? Tidak boleh. Gimana caranya punya tak? Sementara kalau kita tidak dilahirkan, mana ada kita punya sesuatu apapun. Tidak kita punya apa-apa. Itu pertama. Tapi kalau ini sudah terjadi, kalau bisa segera ditebus hal tersebut, ya, suruh orang tuanya tebus kembali saja, baru kita jual saja. Baru kita jual saja. Itu alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Nanti kalau orang tuanya bilang enggak mau, maka hal itu bilang saja ke orang tuanya, kalau begitu itu punya kita saja. Punya kita saja. Kita mau keluarkan kembali atau mau tidak, itu urusan kita. Supaya kita lepas dari hal tersebut. Lepas dari hal tersebut. Adapun mengantarkannya, itu sebenarnya kita kalau sudah tegakkan nasihat, kita bisa menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, orang tua tidak bisa pergi sendiri di situ, tidak bisa juga menghindar. Bisa kita pergi dengan hati yang mengingkari. Dengan hati yang mengingkari, wallahu alam. Bagaimana hukum pengembalian uang saat transaksi? Misal, ada sisa 500 atau 1000 atau 5000 dan seterusnya. Tapi diikhlaskan di pihak kedua dan pertama, dari pihak kedua dan pertama. Kadang di kasir ada satu orang membayar setelah makan, setelah
makan, baru teman yang lain membayar di teman. Jazakumullah khairan, membayar di teman yang mengutang. Gimana ini? Kayak sambung-sambung. Iya. Langsung saja. Siapa ini? Yang punya ini kertas? Seperti datangnya tadi sini dan lain-lain. Arah sini ya? Nah, siapa yang terakhir kita? Kita dari mana? Kita kasih naik. Kita, oh dari atas. Wah, susah kalau dari atas. Susah. Kan saya tidak mengerti ini. Kita mengerti nggak? Kita mengerti? Saya beli sesuatu. 4.000. Alhamdulillah. Kamu sudah ikhlas. Selesai masalah. Ya kan? Ketika kita bayar sesuatu, ternyata tidak ada uang kembalinya, kita ikhlaskan. Alhamdulillah, berarti ada tarodin. Ada saling ridho. Ada saling ridho. Tidak masalah. Demikian pula tadi teman yang lain yang membayar. Kemudian kita bayar ke teman itu utangnya. Tidak masalah. Tidak ada masalahnya, wallahualam. Kecuali ada syarat ribanya baru tidak boleh. Kalau kamu bayar nanti kamu kasih lebih 1.000. Boleh saya bayar ini 10.000, tapi nanti kalau kamu bayar kasih saya 11.000. Riba. Riba kalau ada syarat tambahannya. Wallahualam. Belum? Alhamdulillah. Masih ada waktu? Masih ada pertanyaan? Silakan, silakan. Terkait kalau tidak bisa diwudukan, tidak bisa sentuh air, boleh ditayamumkan. Kita yang bantu tayamum. Karena para ulama menjelaskan boleh ta'awun dalam wudu dan tayamum. Boleh kita bantu-membantu dalam wudu dan bertayamum. Jadi kalau dia mampu diwudukan bisa, kita yang wudukan. Kalau tidak bisa juga sentuh air karena sakit, maka kita yang tayamumkan. Kita yang tepuk, baru kita usap tangannya dan usap wajahnya. Dibolehkan. Masih ada? Silakan. Boleh. Karena tadi tidak ada bilang harus berjamaah. Dibolehkan. Karena ada udur namanya. Ada udur. Walaupun dilakukan secara jamaah, itu ahwat. Lebih hati-hati dan lebih bagus. Atas hilang akal. Hilang akal, syarat tidak Betul. wajib lagi. Masalahnya, standar hilang akal itu bagaimana? Sebab keluarga itu, kalau waktu lupa, tapi untuk makan dia ingat. Oh, ini masalah juga. Iya. Hah? Saat dia Sholat tiba-tiba lupa. Bahwa ini berarti masalah dengan batas hilang akal itu yang bagaimana? dia tidak hilang akal itu, Pak. Dia cuma malas. Kalau hilang akal biar onde-onde tidak tahu. Kan begitu, Pak. Itu menunjukkan ciri kalau dia tidak hilang akal. Cuma ini pemalas. Dia tidak mau sholat. Ya, ini nanti masuk dalam hukum orang meninggalkan sholat. Apakah karena dia malas atau menentang kewajiban? Kalau karena menentang kewajiban, kafir. Kalau karena malas, dia telah lakukan dosa besar. Walaupun ada juga mengatakan kafir. Masa bermudahan terhadap rukun Islam? Seperti itu. Silakan. Baik, tidak ada batasan, Pak. Selama ada udur. Jadi kaidahnya itu, Pak, bahwa al-hukmu yaduru ma illatih. Haitu darat. Hukum itu, Pak, berputar bersama sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Maksudnya, misalnya ada hujan.
maka ada jamak. Ada sakit, ada jamak. Ada rasa takut, ada jamak. Itu kaidah umumnya, Pak. Hukum itu tergantung sebabnya. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Yang tanpa udzur, oh enggak boleh, Pak. Itu hanya sekali-sekali. Enggak ada, Pak. Enggak ada batasan. Yang penting sekali-sekali. Kapan itu kita urupnya dikatakan sekali-sekali? Itu kembali ke urup, Pak. Kebiasaan orang. Orang itu bilang sekali-sekali apa? Seperti Nabi ini kan dinukil sekali. Belum pernah jamak di Madinah tanpa hujan, tanpa rasa takut. Satu kali. Seperti itu, Pak. Kembali ke uruf. Kapan orang bilang ini sekali-sekali? Seperti itu, Pak. Karena al-ada muhakkamah, uruf kebiasaan orang itu dijadikan hukum jika tidak ada batasan dalam syariat. Seperti itu. Cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Kita insya Allah lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Alhamdulillah semua yang benarnya tadi itu semata dari Allah. Yang kelirunya adalah dari kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah dari hal tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.